Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat berjumpa kembali di YouTube Syakira Channel yang sudah lama vakum, dan untuk mulai saat ini kita kembali untuk eksis kembali mengkaji atau membahas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan persoalan hukum Islam. Mudah-mudahan channel YouTube ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan solusi terhadap semua persoalan-persoalan ataupun terhadap semua permasalahan-permasalahan tentunya yang berhubungan dengan persoalan hukum Islam. Baik, para pemirsa YouTube yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi ilmu pengetahuan berkaitan dengan persoalan isbat nikah. Berbicara masalah isbat nikah, kalau di dunia lawyer, di dunia advokat, di dunia pengacara, barangkali itu tidak menjadi sesuatu yang asing terdengar di telinganya, karena itu sudah menjadi aktivitas rutin yang dilakukan oleh para advokat di pengadilan agama. Begitu juga untuk para dosen hukum Islam dan mahasiswa yang mengambil jurusan hukum perdata Islam atau mahasiswa syariah, istilah isbat nikah juga tidak menjadi sesuatu yang asing, tidak menjadi sesuatu yang aneh. Tapi barangkali untuk masyarakat umum, istilah isbat nikah ini menjadi suatu pembahasan atau menjadi sebuah permasalahan yang baru. Baik, para pemirsa YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama sekali tentu yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, apakah yang dimaksud dengan isbat nikah itu? Isbat nikah adalah pengesahan atas sebuah pernikahan atau sebuah perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak tercatat oleh KUA atau pegawai pencatat nikah yang berwenang. Jadi sekali lagi bahwa isbat nikah itu adalah pengesahan atas sebuah perkawinan. Kenapa perkawinan itu perlu disahkan? Karena perkawinan itu tidak tercatat di KUA atau tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Makanya perkawinan tersebut perlu untuk disahkan secara hukum positifnya. Kemudian pertanyaan kita selanjutnya tentu, apakah sah perkawinan yang dilakukan tidak di hadapan KUA atau Pak KUA? Sebuah pernikahan, sebuah perkawinan yang dilakukan, yang dilaksanakan tidak di hadapan Pak KUA, apakah pernikahan itu sah atau tidak? Karena kasus pernikahan di bawah tangan yang sering diistilahkan dengan nikah siri itu tidak sedikit jumlahnya, sangat banyak. Tidak hanya di perkotaan, bahkan di daerah-daerah pun kasus nikah siri ini
sangat banyak. Nah, apakah pernikahan siri, pernikahan di bawah tangan, atau pernikahan yang tidak tercatat di KUA itu sah atau tidak? Nah, untuk menjawabnya itu bisa kita lihat pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2-nya dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi, nikah siri, nikah di bawah tangan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Kita sebagai orang Islam, untuk melaksanakan sebuah perkawinan tentu harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Para ulama menyimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah itu, maka disimpulkan ada beberapa rukun dan syarat pernikahan yang mesti harus dipenuhi. Kalau seandainya rukun dan syarat pernikahan itu sudah dipenuhi, walinya ada, mempelai laki-lakinya ada, mempelai perempuannya ada, walinya ada, saksinya ada, kemudian sigatnya juga ada. Maka kalau seandainya rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi, maka nikahnya sah, walaupun tidak tercatat di KUA. Cuman sekalipun pernikahan itu sah berdasarkan agama kita, perspektif hukum positif, perkawinan itu tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kekuatan hukum. Nikah itu sah, tapi legal standingnya tidak ada. Dalam perspektif hukum positifnya, nikah itu sah, tapi kekuatan hukumnya, perspektif hukum positif itu tidak ada. Dan sebuah pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum, sebuah pernikahan yang tidak memiliki legal standing, itu akan berdampak negatif. Kepada siapa dampak negatifnya? Bisa jadi terhadap si suami, bisa jadi terhadap istri, terhadap anak, terhadap keluarga besar pasangan suami istri, dan itu bisa diterima dampak negatifnya, dirasakan dampak negatifnya itu secara pribadi-pribadi, ataupun mungkin sekaligus secara bersama-sama. Nah, oleh karena itu tentu menjadi sebuah solusi yang harus kita syukuri dengan adanya aturan isbat nikah yang sudah ditetapkan di dalam Impres nomor 1 tahun 1991, yaitu kompilasi hukum Islam. Nah, jadi ketentuan isbat nikah itu sebetulnya sebuah solusi yang ditawarkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang salah satu diantaranya diatur di dalam Impres nomor 1 tahun 1991 pasal 7 ayat 2. Di situ disebutkan bahwa isbat nikah itu dapat diajukan ke pengadilan agama oleh seseorang apabila dia mengalami hal-hal sebagai berikut. Dia ada 4 hal yang menjadi alasan untuk kita bisa mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Dan itu diatur di dalam pasal 7 ayat 2 Impres nomor 1 tahun 1991 yang disebut dengan kompilasi hukum Islam. Nah, apa alasan yang bisa kita ajukan ke pengadilan agama untuk kita bisa mengajukan isbat nikah ini? Yang pertama, adanya perkawinan.
dalam rangka penyelesaian perceraian. Adanya sebuah perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Kita tahu bahwa perceraian di dalam hukum positif itu mesti dilakukan di hadapan hakim pengadilan agama. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perceraian itu harus dilakukan di hadapan hakim pengadilan agama. Nah, yang jadi masalah yang sering terjadi di masyarakat, ada orang melakukan pernikahan di bawah tangan. Ada orang melakukan nikah siri. Ada orang melakukan nikah tidak tercatat di KUA. Kemudian dia ingin bercerai di pengadilan agama. Bisakah itu dilakukan? Tentu tidak bisa. Karena untuk bercerai di pengadilan agama itu mesti salah satu syarat yang harus dipenuhinya itu adalah akta nikah tadi. Kalau kita punya akta nikah, baru nanti kita bisa mengajukan cerai di pengadilan agama. Kalau seandainya kita nikahnya di bawah tangan, nikah siri, tentu secara otomatis kita tidak punya akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Tentu cerainya pun juga tidak bisa di pengadilan agama. Nah, bagi kita yang sudah terlanjur nikah siri, nikah di bawah tangan, nikah tidak di hadapan KUA, bagaimana solusinya supaya kita bisa bercerai secara resmi, diakui oleh undang-undang, sehingga kita terhindar dari kekhawatiran, kecemasan, dan keraguan. Nah, solusinya itu tadi, lakukan isbat nikah. Jadi isbat nikah itu bisa dilakukan oleh seseorang yang alasannya adalah dalam rangka untuk penyelesaian perceraian. Maka ajukan isbat nikah dulu, sesudah itu baru diajukan perceraian di pengadilan agama. Dan pengajuan isbat nikah sekaligus penyelesaian perceraian di pengadilan agama itu bisa dilakukan secara kumulatif, ya. Artinya bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi permohonannya bisa di situ pengajuan isbat nikah dan perceraian sekaligus. Jadi bagi kita yang hari ini barangkali karena ketidaktahuan kita sehingga kita melakukan pernikahan di bawah tangan atau nikah siri, tapi cerainya kita ingin resmi, ajukan permohonan ke pengadilan agama, dan itu bisa dilakukan secara kumulasi kedua-duanya. Bisa kita lakukan secara bersamaan, pengajuan isbat nikah plus pengajuan perceraian. Pengajuan isbat nikah dan perceraian secara kumulasi dilakukan secara bersamaan, itu bisa kita lakukan sendiri, datang kita ke pengadilan agama, atau bisa melalui jasa pengacara. Karena memang banyak masyarakat kita yang tidak mengetahui, bahkan takut untuk datang ke sebuah pengadilan, ya, baik itu pengadilan agama ataupun pengadilan negeri dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang kedua, di dalam pasal 7 ayat 2 diatur juga di situ bahwa alasan kita bisa mengajukan isbat nikah yaitu karena hilangnya akta nikah. Jadi begini, kadang kita menikah di hadapan KUA, resmi di hadapan KUA. Kita dapat akta nikah, suami punya akta nikah, istri punya akta nikah, tapi mungkin karena ada musibah banjir, kemudian hilang, ada musibah kebakaran, kemudian hilang, atau kita pindah rumah dan lain sebagainya, kemudian entah kemana itu buku nikah, terselip di mana kita tidak tahu, ya.
Yang jelas intinya akta nikah kita hilang. Maka ketika akta nikah kita hilang, solusinya lakukan isbat nikah. Jadi isbat nikah, pengesahan nikah kita tadi gitu. Jadi sudah barang tentu kalau akta nikah kita hilang, tentu urus surat keterangan hilang terlebih dahulu dari kantor polisi. Surat nikah kita hilang, kemudian kita ajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama untuk kembali mendapatkan akta nikah tersebut. Karena akta nikah itu sangat urgen. Akta nikah itu sangat penting keberadaannya bagi kita. Kemudian yang ketiga, yang menjadi alasan kita bisa mengajukan isbat nikah itu adalah adanya keraguan tentang sah atau tidak sahnya salah satu syarat dari perkawinan itu. Kita kan kadang ada yang ragu, mungkin karena keterbatasan pengetahuan tentang hukum Islam yang kita miliki, kita melakukan nikah ya. Tapi kalau nikahnya di hadapan KUA, ya itu sudah pastilah Pak KUA-nya akan mengingatkan berkaitan dengan rukun dan syarat-syarat nikah itu ya. Jadi kalau seandainya nikahnya di bawah tangan, itu terkadang muncul sebuah keraguan pada diri kita, apakah semua syarat-syarat pernikahan itu sudah sesuai dengan ketentuan syariat atau belum. Nah, keraguan-keraguan seperti itu bisa dijadikan sebuah alasan untuk mengajukan permohonan isbat nikah di pengadilan agama. Kalau seandainya memang rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, maka isbat nikah itu insya Allah dikabulkan oleh pengadilan. Tapi kalau seandainya rukun dan syarat tidak terpenuhi, otomatis tidak terpenuhi, tidak dikabulkan oleh pengadilan agama. Dan kalau tidak terkabulkan, tentu solusinya ya nikah ulang. Ya kan? Karena nikah yang pertama tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Kemudian yang keempat, karena adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi persoalan pencatatan perkawinan tentu itu mulai diberlakukan dan menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat, bagi warga Indonesia pada umumnya untuk melakukan sebuah perkawinan yang tercatat di kantor urusan agama. Nah, kalau seandainya pernikahan kita itu kita lakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketika itu tidak ada kita memiliki akta nikah atau buku nikah, maka boleh kita yang menikah sebelum tahun 1974 yang tidak punya akta nikah itu untuk mengajukan isbat nikah, pengesahan nikah. Karena nikah kita sebelumnya kan sudah sah sebetulnya, tapi karena kita tidak punya buku nikah, untuk mendapatkan buku nikah itu maka ajukan yang namanya isbat nikah itu. Sehingga kita punya akta nikah, kita punya buku nikah, dan sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini semua hal-hal yang berhubungan dengan persoalan administratif berkaitan dengan kita, istri, dan anak-anak kita itu akan sangat berhubungan erat dengan persoalan akta nikah ini. Bahkan saya sudah beberapa kali menjadi lawyer, menjadi advokat yang mencoba menyelesaikan persoalan isbat nikah ini. Salah satu di antaranya ada seseorang atau klien yang ingin melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, tapi karena tidak punya buku nikah terpaksa dia harus melakukan isbat nikah terlebih dahulu untuk mendapatkan buku nikah itu. Jadi akta nikah atau buku nikah itu sangat penting. Sampai-sampai untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah saja suami istri ini tentu harus memiliki yang namanya akta nikah atau
buku nikah. Nah, oleh karena itu, para pemirsa YouTube yang berbahagia, yang semuanya mudah-mudahan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya tidak memiliki persoalan dengan perkawinan atau pernikahan kita, tapi bagi kita yang memiliki masalah karena mungkin kemarin nikah kita di bawah tangan atau nikah siri ya, tidak di hadapan KUA, atau mungkin karena buku nikah kita hilang, atau mungkin karena kita nikah dahulu sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ya silahkan ajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama. Itu tidak sulit, tidak rumit, dan tidak sesuatu yang harus kita takuti. Kalau kita bisa untuk mengajukan sendiri ke pengadilan agama, ya ajukan sendiri. Datang saja kita ke pengadilan agama, temui orang-orang yang ada di PTSP itu, konsultasi di situ apa mesti yang harus kita penuhi persyaratan untuk pengajuan isbat nikah. Kalau seandainya kita tidak bisa untuk melakukannya sendiri, ya bisa melakukan dengan menggunakan jasa advokat atau jasa pengacara supaya eh, permasalahan yang sedang kita hadapi khususnya berkaitan dengan persoalan perkawinan itu bisa sesegera mungkin terselesaikan. Baik para pemirsa YouTube yang berbahagia, untuk materi selanjutnya di YouTube ini atau di channel ini, insya Allah saya akan mencoba untuk membahas tuntas berkaitan dengan siapa orang-orang yang berhak untuk mengajukan isbat nikah, dan kemudian apa sih urgensi dan tujuan daripada pengajuan isbat nikah itu. Oleh karena itu, agar pemirsa YouTube semuanya bisa mengikuti pembahasan secara detail berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum Islam, silahkan di subscribe YouTube Syakira Channel ini sehingga kita bisa mengikuti perkembangan pembahasan selanjutnya berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum Islam ini. Demikian pemirsa YouTube yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.